Halo semua, pada video kali ini kami akan menampilkan bagaimana proses mengidentifikasi karakteristik putaran motor sebagai respon output terhadap inputan, di mana input yang kami gunakan adalah nilai PWM yang dikirim melalui microcontroller ISP32. Proses yang pertama yaitu merakit komponen sesuai dengan gambar rangkaian. Setelah rangkaian selesai, maka yang dilakukan adalah membuat program untuk SP32, di mana program ini fungsinya adalah untuk membaca data kecepatan motor berdasarkan nilai PWM yang diberikan. Setelah program dibuat, program akan diunggah ke ISP32 melalui software Arduino IDE. Setelah mendapatkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hubungan antara input PWM dan juga output kecepatan motor atau RPM melalui software MATLAB. Dari hasil analisis tersebut diperoleh fungsi alih atau transfer function yang digunakan sebagai dasar dalam proses merancang controller PID agar putaran motor menjadi lebih presisi dan stabil. Berikut merupakan penjelasan dari gambar rangkaian. Di sini ada ISP32 sebagai microcontroller utama, kemudian ada PSU12 volt DC sebagai sumber daya, lalu ada driver L298N, kemudian ada motor DC sebagai output. Pertama-tama, kita memiliki SP32, driver, dan motor DC. Kemudian kita juga memiliki dual power supply sebagai sumber tegangan. Sambungkan plus minus power supply pada project board. Lalu, sambungkan ground pada SP32 ke ground power supply. Setelah itu, sambungkan plus dan minus pada driver ke plus dan minus power supply pada project board. Jika sudah, sambungkan perkabelan pada SP32 ke driver. Jika perkabelan SP32 dan driver sudah dipasang semua, maka kita bisa melanjutkan untuk memasang perkabelan motor DC ke driver dan juga SP32.
Setelah proses perangkaian selesai, selanjutnya kita buat program pada software Arduino IDE. Listing program yang dibuat seperti pada video. Kemudian, jika dirasa sudah benar, maka kita upload program yang telah kita buat ke ISP32. Kita tunggu proses uploadnya. Ternyata masih terjadi error. Kita coba lagi. Kita tunggu. Ternyata masalahnya kita harus menekan tombol boot pada ISP. Jadi kita ulang proses upload programnya sambil menekan tombol boot pada ISP32. Dan proses upload berhasil. Setelah proses uploading selesai, untuk mengambil data mulai dari 0, PWM 0, kita tekan dulu tombol enable. Kemudian kita pastikan power supply sudah ada pada 12 volt. Seperti yang kita lihat bahwa nilai PWM mulai dari PWM 1, RPM-nya masih bernilai 0, sehingga motor tidak berputar. Di sini kita akan mengamati sampai PWM berapa, motor akan mulai berputar, dan berapa nilai steady dari RPM motor DC ini. Jika dilihat dari serial monitor dan juga motor berputar, motor akan berputar pada nilai PWM 64, sekitar 14,92. Kita tunggu hingga batas PWM dari motor yakni 255, dan kita tunggu untuk mendapatkan nilai steady-nya.
Nah, jika dilihat dari serial monitor, PWM sudah mencapai pada angka 255. Tapi kita tunggu sejenak untuk melihat nilai steady dari motor tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa nilai steady-nya sekitar 78,16. Setelah memperoleh data dari kecepatan motor dari pembacaan serial monitor pada software Arduino IDE, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sistem dengan menggunakan MATLAB. Buka MATLAB, kemudian buka workspace, lalu tekan Ctrl+N untuk membuat folder baru. Kami namai kelompok 1. Buka folder tersebut dan paste data yang telah didapat pada MATLAB. Oke, kemudian kita masuk ke menu Apps. Lalu kita masuk ke System Identification. Kemudian jika sudah muncul tab, kita akan import data. Lalu akan muncul penamaan input dan output. Penamaan input dan output ini kita samakan dengan folder sebelumnya. Misal pada input kita namai kelompok 1.2,1, kemudian pada output kelompok 1.2,2. Setelah penamaan selesai, maka langsung kita import. Lalu kita time plot untuk menampilkan grafiknya. Nah, yang atas ini merupakan grafik dari RPM itu sendiri, sedangkan bawah merupakan grafik dari PWM. Kemudian, kita akan menentukan transfer function model. Atur zero-nya menjadi 0 dan pole-nya menjadi 2. Karena pada percobaan ini difokuskan pada pemodelan pengaruh langsung PWM terhadap kecepatan motor. Lalu kita estimate. Tunggu hingga proses selesai. Akan muncul grafik kembali seperti yang awal tadi. Nah, selanjutnya adalah hasil transfer function yang menunjukkan kestabilan sistem. Nah, ini merupakan hasil dari transfer function yang menunjukkan kestabilan sistem kecepatan motor ini. Terima kasih. Ada siapa kalau sepi main sama gua, atas bawah cantik, putar badan dikit, goyang tipis-tipis, pamer jari nanti. Dia bernarsis karena dia tahu dia eksis. Dia paling seksi, jadi dikit-dikit dia selfie.